Betul. Selamat malam semuanya. Aduh, kurang semangat nih teh. Ulang lagi kali ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Malam minggu nih kayaknya lagi seru hangout bareng keluarga. Betul bareng sekali. pasangan. Di mana nih Kang? Di Karawang Kuliner Malam. Ya, sekarang kita berada di Karawang Kuliner Malam. Banyak nih stand-stand jajanan yang bisa dilihat-lihat kan ya. Iya, betul. Ramai sekali ya malam minggu ya. Betul. Ramai sekali, banyak keluarga, banyak bersama pasangan. Betul, Kak. Ada juga yang jomblo kali ya. Iya. Oke, Ya. kira kita ngapain sih di sini Kang? Nggak tahu saya juga mau ngapain sih di sini sebenarnya. Sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Oke, kenalan dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Raditya Azhar Saban sebagai pembawa acara pada kali ini. Iya, halo Kang Radit. Ya, boleh kali teteh Oke, halo sekarang. semuanya. Perkenalkan Halo. saya Risma sebagai pembawa acara yang menemani Kang Radit di sini nih. Halo Teh Risma. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan kami itu dari Ya. perwakilan dari Kita itu dari Pijar Musika. Kami itu adalah perwakilan dari ekstrakurikuler yang berada di Universitas Singapura Bangsa Karawang. tuh kira-kira nih Pijar Unsika tuh mau nampilin apa sih Kak? Oke, sebelum kita mau nampilin apa, kita jelasin dulu kali ya Pijar itu apa. Boleh. Oke, Singkat jadi aja kan singkat. oke. Pijar itu adalah ekstrakurikuler yang terdiri dari berbagai macam seni teh. Dua apa aja tuh? Yang pertama ada seni tari, Wah, yang kedua ada seni rupa, waduh, yang ketiga ada seni Wah, teater. keren banget ternyata Pijar Iya. ini menaungi 3 bidang ya. Betul, iya. Jadi kita ini menaungi para mahasiswa dan mahasiswi Unsika untuk berkreasi. Tuh, Ini oke. cinta seni boleh tuh masuk Pijar. Betul Sama sekali. mahasiswa Unsika ya kan? Ya, Oke, oke. tanpa berlama-lama lagi nih, kita kira-kira di sini mau nampilin apa aja sih Kang? Oke, jadi kita di sini ingin menampilkan berbagai macam seni nih teh. Betul. Yang pertama, kita ada live painting. Aduh. Yaitu kita melukis sambil live gitu teh. Keren. Iya, jadi pengunjung di sini bisa melihat teman-teman nanti di sini melukis secara langsung. Wah, keren tuh. Iya, selanjutnya lagi ada ada apa lagi tuh? selanjutnya itu ada pembacaan puisi dari teman-teman kita. Keren. Betul. Nah, jadi puisi ini kita akan menampilkan 3 puisi teh. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan menampilkan tari. Ya. Sebelum tari, kayaknya kita ada buku dulu Oh deh, Kak. iya, saya lupa nih. Nah, jadi kita tuh akan menampilkan live painting, Ya. lalu ada pembacaan puisi, Betul. lalu ada buku. Ada pupu. Pupu itu apa sih teh? Wah, apa ya? Iya, Nyanyian Sunda. nyanyian Sunda, betul sekali. Oke, selanjutnya ada Nah, apa lagi sih? selanjutnya setelah buku itu kita akan menampilkan goyang Karawang. Waduh, keren banget goyang Karawang. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oke, kita langsung saja mulai ya. Oke. Selamat Oke. menyaksikan semuanya. Selamat menyaksikan semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Dika Arsya dari mahasiswa PPN Unsika. Saya akan membacakan 2 buah puisi. Langsung saja mungkin ya. Perihal waktu. Sapardi Djoko ketika Rabu menyeberang ke Sabtu, jam beretak seperti biasanya, dan Sabtu harus segera bersiap untuk Rabu. Sementara
sementara daun penanggalan tidak merasa harus bertahan di dinding itu. Hidup adalah penyeberangan yang menggantung antara rahim dan bumi. Kepada penjaga jembatan, kita cukup menganggukkan kepala sekedarnya, lalu melintasinya agar bisa sampai di seberang sana. Dan kita akan ikut saja dalam antrian yang panjang, tidak tergesa-gesa. Tak ada yang menghalangi kita. Siapa yang menantiku di seberang sana? Sungguh, adakah yang menantiku? Kau suka tidak percaya katamu selalu. Aku tidak tahu apakah itu caramu menyatakan cinta kepadaku. Baik, yang kedua ada sajak tafsir Sapardi Djoko Damono. Kau bilang aku jangan sekali-kali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan selembar diriku yang memimpikan tanah, tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku ke dalam bangsa abu. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang meninabobokan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai Hasan untuk bisa lebih lama bersama aku. Tolong ciptakan makna bagiku, apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Ananda Febrian Utara. Saya ingin membawakan sebuah puisi dalam lanjutan dari teman saya. Puisi ketika ada yang bertanya tentang cinta, karya Aan Mansur. Ketika aku bertanya kepadamu tentang cinta, kau melihat langit membentang lapang, menyerahkan diri untuk dinikmati, tapi menolak untuk dimiliki. Ketika kau bertanya kepadaku tentang cinta, aku melihat nasib manusia terkutuk di bumi, bersama jangkauan lengan mereka yang pendek dan kemauan mereka yang panjang. Ketika aku bertanya kepadamu tentang cinta, kau bayangkan aku seekor burung kecil yang murung, bersusah payah terbang mencari tempat sembunyi dari mata peluru para pemburu. Ketika kau bertanya kepadaku tentang cinta, aku bayangkan kau satu-satunya pohon yang tersisa. Kau kesepian dan mematahkan cabang-cabang sendiri. Ketika ada yang bertanya tentang cinta, apakah sungguh
Yang dibutuhkan adalah kemewahan kata-kata atau cukup ketidaksempurnaan kita. Lalu yang kedua saya akan membacakan hasil tulisan karya saya sendiri, di mana saya namakan Dirimu Emas, Aku Tak Pantas. Aku berjalan di sisi bayangmu, bukan sebagai tokoh, hanya siluet tak dikenal yang belajar mengeja dunia. Dari pijar yang kau pancarkan tanpa kau sadari, kau adalah langit pagi yang terlalu jernih untuk disentuh awan yang masih mengandung malam. Di antara riuh hari, langkahmu bagai kalimat yang sempurna. Setiap gerakmu mengandung struktur yang tak bisa dipecahkan dengan logika biasa. Kau bukan sekedar rupa yang dilukis waktu dengan teliti, tapi juga isi kitab dari yang mampu dibaca. Karena aksaranya tertulis dengan keberanian, dan aku belum pernah belajar dari keberanian. Kau berdiri di persimpangan cahaya dan ketegasan, berbicara dengan nada yang tak sekedar menjawab, namun menyulut dunia untuk bertanya kembali. Kau bukan sekedar wanita, kau adalah kemungkinan paling nyaring dalam sunyi yang penuh arah. Sementara aku masih menjahit bekal dari hari ke hari, menghitung setiap langkah dengan tak terperosok ke lubang mimpi yang belum sempat membentuk. Bukan karena aku tak ingin mendekat, tapi karena aku tahu tanganku masih terlalu kosong untuk menggapai sosok yang telah berjalan lebih jauh dari cakrawala mataku. Kau berdiri di tepi waktu, seperti seorang yang telah berdamai dengan segala kemungkinan. Sementara aku masih meraba arah di antara peta yang sobek oleh keraguan dan rasa gentar. Kau membawa cahaya dengan tubuh yang tegak, dan aku masih berteduh di balik bayang masa kecil yang belum sanggup kepeluk dengan utuh. Mungkin nanti, saat langkahku tak lagi gamang, saat kantongku tak hanya berisi keberanian yang patah, dan waktu tak lagi menjadi alasan untuk menunda segalanya, aku akan berhenti menjadi nama yang tak disebut dalam semesta tempatku berdiri. Tapi hari ini, aku masih lelaki yang memandang dari jauh dengan diam yang panjang. Bukan karena aku tak ingin mendekat, tapi karena aku tidak ingin membuat semesta indah yang retak oleh hadirnya aku yang belum siap. Sekian semua, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Marcella Francisca dari mahasiswa PPSI. Saya akan membacakan dan membawakan karya puisi W.S. Endra yang berjudul Sajak Sebatang Rasa. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat dan bilang dua tiga cukup mengangkang perak di atas kepala mereka.
melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentuk meja kekuasaan yang meja. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta anak-anak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, dan tanpa adanya ujung. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana nganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun.